Selamat siang semuanya. Oke, silahkan Gibran disiapkan teman-temannya. Siap. Beri salam. Oke, selamat siang semuanya. Silahkan doa dulu. Mulai. Oke, hari ini ada yang nggak masuk? Berapa orang? 3 orang. Siapa aja? Ubay, Safira, sama Marcella. Oke, ada suratnya semua ya? Oke, semuanya sakit? Ya, oke. Jadi kita akan memulai pelajaran hari ini. Tapi sebelum kita mulai, saya mau review dulu materi yang udah kita pelajari minggu lalu. Jadi, minggu lalu kita udah belajar tentang teknik berpikir komputasional. Nah, di dalam teknik berpikir komputasional itu kan ada 4 teknik ya. Nah, tapi sebelumnya kita cari tahu dulu. Kita ingat-ingat lagi, apa sih itu teknik berpikir komputasional? Silahkan Sebit. Teknik berpikir komputasional itu apa? Teknik berpikir komputasional adalah teknik berpikir untuk memecahkan. Yang pertama, ada apa? Kevin? Dekomposisi Oke, dekomposisi. Dekomposisi itu apa, Kevin? adalah teknik pemecahan masalah dengan cara mengurai masalah yang kompleks besar menjadi masalah yang lebih kecil atau sederhana. Oke, jadi masalah dengan menggunakan urutan logis. jadi intinya algoritma itu adalah teknik pemecahan masalah dengan menggunakan urutan-urutan yang logis. Nah, terus kita masuk ke materi utamanya. Cuman sebelum itu saya bacakan dulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi yang pertama, kita bakal mengidentifikasi data kegiatan harian siswa secara sederhana. Jadi nanti kalian bakal mengurai jadwal harian kalian. Terus mengelompokkan dan menyajikan data berdasarkan kategori tertentu. Lalu yang ketiga, menerapkan langkah berpikir komputasional kayak yang tadi udah kalian sebutkan. Ada dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, sama algoritma. Terus menyusun prosedur sederhana untuk manajemen waktu harian yang lebih efisien. Kita mulai pelajarannya. Saya mau tanya, semalam siapa yang pegang HP lebih dari setengah jam? Coba saya angkat tangan. Yang pegang HP lebih dari setengah jam. Oke, dikali berapa tadi? 7. 7. Setengah kali 7 berapa? Berarti artinya itu berarti 3 jam lebih ya? Iya nggak sih? Ya, hampir 4 jam ya? Atau udah 4 jam itu? 7 kali 30 menit. 7 kali 3. 7 kali 3, 21, 210, 210, 6, 3 jam. Ya, 3 jam lebih lah ya. 3 jam lebih, hampir ke 4 jam. Berarti kalau misalkan Gibran mainnya 5 jam, berarti 3 jam lebih itu dia habiskan untuk bermain game. Dan sisanya 1 jam setengahnya itu dia untuk belajar. Oke, bagus. Masih ada waktu untuk belajarnya. Nah, terus kira-kira sekarang saya mau tanya nih. Tadi kan udah main gamenya. Sekarang saya mau tanya tentang belajarnya. Yang kemarin, tidak termasuk sekolah ya. Yang kemarin belajarnya lebih dari 1 jam, siapa? Coba angkat tangan. Oke, turun. Lebih dari 1 jam ya. Oke, sekarang yang belajarnya lebih dari 2 jam siapa? Yang belajarnya lebih dari 2 jam kemarin. Oke, bagus. Turun lagi. Sekarang saya tanya lagi. Yang belajarnya lebih dari 3 jam. Oke, 1 orang. Jadi bisa kita simpulkan kira-kira dari kelas kita nih, kelas 82. Kira-kira waktu yang banyak kalian habiskan itu buat belajarnya atau buat main gamenya? Atau main HP-nya? Main HP-nya ya. Oke. Oh, nanti kita bakalan review nih. Nah, sebaiknya sebenarnya berapa jam sih bagusnya kita tuh bermain HP, atau wajarnya kita berapa jam sih main HP? Nah, itu bisa kita cek dari video berikut ini. Oke, jadi itu. Jadi sebenarnya batasan waktu ketika anak-anak itu masih di bawah
2 tahun itu sebenarnya kan masih belum boleh, atau setengah jam lah paling enggak. 2 sampai 6 tahun itu kan 1,5 jam lah paling enggak ya, paling lamanya. Nah, terus di atas itu udah perlu dikomunikasikan sama orang tua. Jadi sebenarnya untuk usia-usia kalian seperti kalian ini itu nggak terlalu dibatasi untuk penggunaan HP-nya, tapi tetap patuhi aturan-aturan penggunaannya. Misalkan kalian punya kesepakatan sama orang tua kalian kan ya, ada nggak yang di sini bareng-bareng sama orang tuanya? Misalkan Ilyas diskusi sama orang tuanya atau dibatasin sama orang tuanya, oh Ilyas kamu pokoknya setiap lebih dari jam 9 nggak boleh pakai HP gitu. Ada nggak yang kayak gini? Yang dibatasin gitu di rumahnya? Nggak ada. Ada, oke. Yang dibatasi sampai jam berapa? Jam 8. Oke, jadi ketika jam 8 apa yang terjadi sama HP-nya? Diapain? Disimpan sama orang tua. Oke, bagus. Jadi sebenarnya yang bagusnya sih kayak gitu. Cuman kalau misalkan kalian tidak dibatasi sama orang tua kalian, misalkan kalian cobalah membatasi diri sendiri untuk menggunakan HP, karena di umur kalian itu kan umur yang masih berkembang banget ya. Pertumbuhan kalian, perkembangan otak kalian itu masih bagus-bagusnya lah. Jadi jangan sampai kalian habiskan atau kalian sia-siakan pertumbuhan otak kalian itu atau pertumbuhan tubuh kalian itu dengan menggantinya menjadi bermain HP. Kayak misalkan nih, kalian waktunya malam-malam misalkan jam 9. Kalian coba batasi diri. Oh, lebih dari jam 9 saya simpan HP saya jauh dari saya. Misalkan kalian tidur di sini, kalian taruhlah agak jauh di sana. Supaya kalian bisa istirahat. Ketika kalian istirahat, tubuh kalian itu berkembang. Itu waktu tubuh kalian berkembang. Otak kalian berkembang. Nah, di umur-umur kalian itu kan lagi tinggi-tingginya perkembangannya. Jadi kalau misalkan kalian tengah malam yang harusnya otak kalian istirahat bisa berkembang, itu malah kalian pakai untuk bermain game, kira-kira kedepannya gimana? Iya, kemampuan kognitif kita itu bisa menurun, lebih menurun. Kayak gitu. Makanya tadi walaupun kata dokter mata itu tidak dibatasi, tapi tetap saja silahkan kalian gunakan HP seperlunya. Intinya tidak berlebihan lah dalam menggunakan ponsel kalian. Nah, sekarang kita mau mengambil atau melakukan pengecekan data nih. Kita mau semacam survei lah. Survei tentang berapa lama sih waktu yang kalian habiskan dalam satu hari untuk kegiatan-kegiatan tertentu. Nah, di sini kita dekomposisi dulu. Biasanya kalau dalam sehari waktu yang kalian pakai itu untuk apa aja? Satu tadi misalkan bermain game. Oh, bukan bermain game, bermain HP. Satu lagi belajar. Satu lagi istirahat. Oke, jadi kita ambil 3 itu ya. Main HP, belajar, sama istirahat. Kita bagi 3 itu. Jadi dari banyaknya aktivitas yang kita lakukan, kita dekomposisi dulu. Dekomposisi jadi 3 bagian itu. Kita kecil-kecilin, kita bagi jadi 3 bagian itu. Bagian bermain HP, istirahat, sama tadi belajar. Oke. Nah, silahkan kalian cek di HP kalian, atau kalian bisa transfer linknya ke laptop kalian yang laptopnya bisa pakai internet. Diketik aja di situ, di browsernya, di Google Chrome-nya. Kalian ketik yang ada di grup, yang sudah saya kirimkan di grup. Apa tadi? Tolong dibaca Gibran. SID. Untuk yang link awalnya ya. Coba sebentar. S.id. Oh, bit.ly. bit.ly /waktu HAR. bit. Kalau misalkan kalian yang bisa internet ya, bisa tulis di laptop bit yang pertama. Yang kedua untuk lihat responnya. bit.ly /waktu HAR. Bisa dicoba. Ya, yang di grup. Yang komputernya nggak bisa, yang komputernya Asus ini nggak bisa pakai internet. Yang HP juga nggak bisa pakai internet, Naura. Itu nggak bisa pakai internet. Jadi silahkan kalian coba pakai HP kalian.
Udah berdua? Kalau udah silakan kalian cek respon yang ada di form kedua. Di link kedua yang saya kirim tadi. Apa Gibran? Linknya? Tadi? s.bit.ly/lihat tabel Wahar. Oke. Lihat tabel. Nah, silakan kalian cek data yang udah kita kumpulkan bareng-bareng tadi di bit.ly lihat tabel Wahar. Nah, sekarang kita belajar udah semuanya. Nah, silakan perhatikan ke depan. Di depan atau di layar kalian, kalau misalkan kalian bisa lihat, di layar kita itu udah ada data yang udah kalian inputkan tadi. Data kita satu kelas yang lamanya tentang lama waktu belajar, bermain HP, sama waktu istirahat atau waktu tidur. Kira-kira sudah seimbang belum? Waktu yang kalian pakai antara main HP, belajar, sama istirahat. Udah seimbang belum? Saatnya jam ke-7 dimulai. Udah seimbang belum? Kira-kira? Kita cek ya, kita perbesar nih. Ini ingetin ya, ini belajar, yang pertama belajar, yang tengah bermain, yang di bawah ini waktu tidurnya, waktu istirahatnya. Belajarnya 2 jam, mainnya 3 jam, tidurnya 7 jam. Oke, ini masih bagus lah, masih seimbang ya antara belajar dan bermainnya. Terus sekarang ini belajarnya 1,5 jam, waktu bermainnya 3 jam, berarti 2 kalinya ya, mainnya 2 kali waktunya. Tidurnya 8 jam. Terus lama waktu belajarnya 2 jam, lama waktu bermainnya setengah apa ini? Setengah jam. Oke, setengah jam ya. Tidurnya 10 jam. Kita cek lagi. Oke. 1 jam, 3 jam ini ada yang 3 kali lipat waktu bermainnya. Nah. Jadi ketika kita sekarang coba masuk ke bagian analisis data, kita analisis, kita dekomposisi dulu. Tadi waktunya kan udah kita dekomposisi ya, kita bagi 3 jadi lama waktu belajar, waktu bermain, sama waktu tidur. Nah, sekarang kita perbaiki data yang kita miliki, atau kalau di analisis data itu namanya data cleansing. Kira-kira data-data ini bisa kalian pakai nggak? Data-datanya udah rapi belum menurut kalian? Belum rapinya di mana? Coba kita perbesar ya. Kita zoom out dulu. Nih. Di sini ada. Oke, kita mulai dari data pertama dulu. Kita cek ya. Kita cek dari data pertama dulu. Di data pertama itu namanya ada yang pakai huruf besar, ada yang huruf kecil, ada yang kecil semua. Ini kan kurang rapi, sebenarnya masih bisa dipakai lah ya. Nah, kita cek di jenis kelamin. Jenis kelaminnya ada yang perempuan, ada yang pria. Pria punya selera. Oh, berarti Gibran itu udah lebih dewasa daripada kalian. Makanya harusnya pria. Nah, terus ada yang perempuan. Oke, berarti di sini ada yang beda sendiri kan ya. Nah, untuk yang beda-beda sendiri ini, itu perlu kita perbaiki datanya. Ini namanya memperbaiki data. Jadi ketika kalian melakukan analisis data, itu pasti ada data-data yang beda sendiri. Nah, data-data yang beda sendiri itu perlakuannya bisa kalian perbaiki, bisa kalian hapus. Mau diperbaiki apa dihapus? Kita perbaiki aja ya. Oke, yang pria ini kita ganti jadi, kita samain kayak yang lain. Laki-laki. Nah, data yang punya Gibran
ini kita samakan dulu. Jadi laki-laki, laki-laki. Nah, ada lagi yang kayak gini. Laki-lakinya ada stripnya. Ini juga termasuk data yang perlu kita perbaiki. Karena harus sama datanya supaya kita nanti gampang ngeditnya gampang atau bisa kita pakai lah datanya. Nah, ini kita tulis laki spasi laki. Kita perbaiki semua datanya. Kita cek lagi. Oke, nggak ada. Kita coba cek kelasnya 82 82 82 82. Oke, benar semua ya nulisnya 82. Nah, sama semua bagus. Kompak berarti kalian. Oke, lama waktu belajarnya kita cek lagi. Di sini 2 jam kurang lebih. Nah, caranya kita pakai rumus buat ngambil data yang di sebelah kirinya. Misalkan di sini kan kita mau pakai nih datanya supaya bisa kita hitung. Kalau misalkan ada tulisan jam kurang atau jam itu, dia bakalan kebaca sebagai teks. Nah, supaya dia kebacanya sebagai angka, kita harus hapus nih. Yang kayak gini kita hapus. Caranya klik kanan di bagian sini. Kita klik kanan di bagian kepalanya, lalu dipencet insert. Nah, kita masukkan rumusnya. Rumusnya kan kita mau ngambil data atau angka di sebelah kiri ya. Nah, kiri itu kan bahasa Inggrisnya left. Berarti sama dengan left. Left, buka kurung teks yang mau kita ambil di sini. Terus mencarinya 3. Kurang lebih 3 ya, atau 1 aja deh. 1 yang mau kita ambil. Nah, di sini kita dapat datanya. Jadi yang 1 jam 30 menit kita buatin jadi 1, 3 jam 3 jam. 1 jam 30 menit 1. Terus yang 1,5 jam kita buatin jadi 1 aja. Kita ambil satunya. Nah, data yang kayak gini udah bisa kita hitung. Misalkan kita mau ngitung rata-ratanya, bisa. Jadi di sini kita tulis aja sama dengan average dari atas ke bawah. Dari sini sampai waktu bermainnya, di sini kita ambil kira-kira. Karena di sini banyak yang ada yang sampai 7 jam. Pasti dia 7 jam. Ini siapa yang bermainnya sampai 7 jam? Kita cek dulu. Wantika, mana Wantika? Lama sekali ya bermain gamenya ya. Lama banget ya. Oke. Jadi dari data ini coba apakah sudah seimbang waktu yang kalian gunakan antara bermain terus belajar dan istirahat? Udah seimbang belum? Belum. Banyakan mananya? Mainnya ya. Bahkan tadi si Wantika bisa sampai 7 jam bermainnya. Coba silahkan kalian download tadi foldernya. Udah coba kalian download. Caranya adalah kan tadi udah ya. Di internetnya udah di sini. Ini kalian pencet file download. File download Microsoft Excel. XLS ini. Udah ke download. Udah coba. Ya Excel. XLS Excel. Udah. Nah, kalau udah silakan kalian buka. Ya, buka. Udah dibuka. Nah, kalau udah dibuka biasanya ada tulisan enable editing, itu kalian klik dulu enable editingnya. Biasanya di atas ada banner kuning panjang enable editing, itu kalian pencet enable editing. Oke, sekarang kita coba perhatikan polanya dari data yang udah kalian download tadi. Kita lihat polanya, kira-kira kalau misalkan waktu bermainnya lebih lama, kita lihat polanya ya, waktu bermainnya lebih lama, gimana dengan waktu belajarnya? Kalau misalkan waktu bermainnya lama, waktu belajarnya gimana? Apakah lebih lama lagi, ataukah lebih sedikit, atau sama? Kita lihat polanya. Coba kalian cek di situ. Lihat polanya. Tadi ada yang waktu bermainnya itu adalah, kita lihat, coba kita lihat yang paling lama lah ya. Di sini ada 7 jam. Oke. Yang bermainnya 7 jam, dia waktu belajarnya itu adalah 1 jam. Nah, kita lihat lagi. Yang belajarnya
waktu bermainnya 4 jam, belajarnya 3 jam. Oke. Terus di sini ada yang 3 jam, banyak nih yang 3 jam, waktu belajarnya 1 jam. Nah, dari situ bisa kita lihat polanya. Kalau misalkan semakin lama dia main, kira-kira waktu belajarnya gimana? Lebih sedikit, lebih turun kan ya? Karena waktu yang dia pakai, yang dia punya itu udah habis buat bermain kayak gitu. Nah, sekarang kita coba melakukan abstraksi. Kita mengelompokkan berdasarkan data. Data yang kita kelompokkan di sini adalah waktu belajarnya. Silahkan kalian input, kalian insert di F ya. Di F-nya ini kalian klik kanan, terus pencet insert. Nanti kan muncul tabel baru. Ya kan? Ini yang di F, di kepala F-nya ini. Ini kalian klik kanan. Kalian klik kanan, terus pencet insert. Di kepalanya ya, di tulisan F-nya. Klik kanan terus pencet insert. Oke, tunggu ya. Oke, kita coba ini dulu biar nggak tegang. Kita coba tepuk angka. Masih ingat kan ya tepuk angka? Masih ingat tepuk angka? Oke, siap? Oke, tangannya bersiap semua. Tepuk 3, tepuk 2, tepuk 1, 1. Kurang fokus. Fokus ya. Kalau nggak ada tepuknya berarti nggak usah tepuk. Oke. Sekali lagi ya, fokus ya. 2. Nah. Oke, balik lagi ke tempat tadi. Sekarang kita coba masukkan, kan tadi udah dapat folder kosong ya. Udah dapat kolom kosong. Nah, kolom kosongnya itu kalian masukkan rumus ini. Kita bakal mengelompokkan yang waktu belajarnya menjadi sama dengan if. Ya, kalian buat sama dengan if. Ini bentar saya zoom dulu. Udah. Tadi saya kelupaan tadi kan kita ini belum perbaiki kan ya. Nanti ini nggak bisa kita hitung. Harus kita ubah dulu. Cara ngubahnya itu tadi sama dengan left tadi ya. Tadi belum if, sorry. Karena tadi kan kita belum ambil datanya. Ini kan masih 2 jam, 1,5 jam gitu kan ya. Left, teks ini, bagian ini, kalian ambil satu aja. Left, klik DE-nya, terus enter. Sama dengan left, buka kurung, klik ini, 2 jam kurang lebihnya itu, terus pencet enter. Udah. Nah, udah tutup kurung, enter. Kalau udah enter, nanti kan dia jadi ini semua. Oke, udah semua jadi. Udah. Nah, sekarang kalian tambahin lagi value di sini. Tambahin lagi kolom, insert. Tambahin kolom lagi. Jadi ada kolom kosong lagi di sini. Terus rumusnya adalah sama dengan value, pencet di sini sama dengan value. Jadi dia ngubah ini, si tulisan ini. Ini kan sebenarnya walaupun dia tulisannya angka, dia kebaca di komputernya itu sebagai string atau number. Maka kalian tulis kayak gini supaya dia jadi angka. Sama dengan value. Nanti dia berubah jadi angka. Oke, karena waktunya sebentar lagi habis, jadi sebentar dulu, perhatikan dulu ke depan. Kalian lihat aja dulu ke depan ya. Kan waktu kita udah bentar lagi mau habis nih. Kita buat rumus kondisional. Rumusnya adalah sama dengan if. Logical testnya itu adalah yang mau kita, nggak jelas ya, kurang ya. Saya zoom dulu. Sebentar saya zoom.
Nah, saya mau ubah 2 jam. Kalau misalkan dia waktunya 2 jam cukup. Kalau misalkan kurang dari 2 berarti kurang belajarnya. Terus kalau lebih dari 3 berarti baik lah ya. Jadi rumusnya itu adalah sama dengan if. Oke. Jadi di sini kelihatan yang cukup siapa aja kelihatan. Cukup, kurang, baik. Gitu ya. Waktu belajarnya siapa yang udah cukup, ada yang kurang. Nah, dari sini kita udah kelompokkan siswa-siswa mana aja yang kurang, siswa-siswa mana aja yang belajarnya cukup, sama siswa yang waktu belajarnya sudah baik. Oke, jadi dari sini kita bisa lihat polanya ya. Polanya yang cukup mana, yang kurang mana, yang baik mana. Nah, terus di sini coba kita buat algoritmanya. Kira-kira gimana sih supaya manajemen waktu kita lebih baik? Yang pertama kita perlu tahu dulu ya. Kita perlu tahu dulu waktu yang kita pakai buat belajar itu berapa jam, waktu yang kita pakai buat bermain itu berapa jam, sama waktu yang kita pakai buat istirahat itu berapa jam. Oke? Jadi kita harus tahu dulu, kita catat dulu algoritma. Yang pertama kita catat dulu waktu yang kita pakai untuk 3 hal tersebut. Terus kira-kira yang bisa kita pakai untuk meningkatkan waktu belajarnya apa? Mengurangi waktu apa tadi? Bermainnya. Waktu bermain kita kurangi supaya waktu belajarnya bisa lebih banyak, sama waktu istirahatnya bisa lebih banyak. Kayak gitu ya. Terus yang selanjutnya jangan lupa tetap atau menambahkan waktu untuk kalian istirahat tadi, karena ingat kalian masih dalam masa pertumbuhan, yang mana otak dan tubuh kalian itu perlu waktu istirahat yang cukup. Udah kita cari algoritmanya, kita udah tahu algoritmanya. Sekarang untuk penutupnya, ada yang mau coba kasih kesimpulan apa yang udah kita pelajari hari ini? Yang pertama tadi tentang manajemen waktu. Oke, terus ada lagi yang mau coba menambahkan? Enggak? Oke, jadi cukup itu ya. Jadi kesimpulan pada hari ini adalah tentang manajemen waktu. Gimana cara kalian buat memanage waktu kalian supaya kedepannya kalian itu bisa lebih baik, paling enggak lebih baik dari versi kalian sebelumnya. Kayak gitu. Ada yang mau ditanyain dulu? Nggak ada yang mau ditanyain? Kalau nggak ada yang mau ditanyain, waktu kita belajar udah cukup. Jadi minggu depan kita bakalan membahas tentang berpikir komputasional masih, tapi tentang sistematika bilangan. Jadi tentang bilangan biner sama oktal, heksadesimal, yang kayak gitu. Jadi ntar minggu depan kita bakalan ngitung-ngitung lah. Oke, cukup. Ada yang mau tanya lagi? Nggak ada? Kalau nggak ada, boleh istirahat. Iya.